Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmatnya yang begitu besar sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis hadis-hadisnya Rasulullah, penjelasannya para ulama-ulama salafus saleh, sehingga kita berjalan di belakang mereka, sehingga kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, la tuslihu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik urusan umat ini dalam perkara agamanya, bahkan dalam perkara dunianya, illa ma aslaha awwaluha, kecuali apa yang membuat generasi sebelum mereka itu baik, yaitu generasi terbaiknya umat ini, generasi para salaf. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Nabi, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, sejatinya pada pertemuan ini kita harusnya melanjutkan kajian kitab kita, namun karena melihat fenomena yang antum mungkin semua sudah melihatnya, laisal khabar kal muayana, ana cuma mendengarnya, sudah mulai butuh kembali yang namanya refreshing, ya, di-refresh kembali. Kalau komputer sudah lama dipakai kembali itu harus di-refresh dulu supaya segar kembali. Mungkin karena faktor lama liburan di kampung kemarin. Berapa lama kemarin liburan? 1 bulan. 1 bulan. Masih kurang itu? Masih. Subhanallah. Cocoknya berapa lama liburannya? 1 tahun. Itu bukan liburan namanya itu. Tak kalah angkat koper sekalian. 1 tahun lama sekali. 1 bulan alhamdulillah bertemu dengan keluarga, bertemu dengan saudara, alhamdulillah. Tapi begitulah sunnatullah. Ketika kita tidak berada lagi di lingkungannya, ketika kita berada lagi di lingkungan yang mungkin tidak seperti di lingkungan ma'had, yang setiap harinya kita dibiasakan dengan ibadah, baik yang wajib apalagi baik yang sunnah apalagi yang wajib, dibiasakan dengan majelis taklim, ya. Berbeda dengan kalau kita pulang kampung, ya mungkin main game, ya toh. Apalagi apa biasa lagi kalau dikerja kalau pas liburan? Mengaji. Betul ji itu bohongnya. Nah, biasanya ya yang terjadi kalau orang pulang kampung main game, dipuaskan mainnya yang tidak bisa dilakukan di sini. Nah, untuk itu kita insya Allah merefresh kembali kita punya semangat supaya ina atau bejana yang kita pakai untuk menuntut ilmu ini kembali segar. Pertama kita ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kau seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, lalu setelah itu dia cerai-beraikan kembali. Seperti orang yang memintal kuat benangnya, itu pemisalan Allah berikan dalam Al-Quran terhadap siapa? Orang yang sudah merasakan manisnya iman, sudah bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan, sholat malamnya, puasanya sebulan penuh, kemudian baca Al-Qur'annya, kemudian qiyamul lailnya. Subhanallah, dia rasakan manisnya iman. Lalu setelah bulan Ramadan selesai, apa yang dia lakukan? Dia uraikan kembali itu, dia tinggalkan. Ini namanya
oleh istilah para ulama kita adalah Ramadhaniyun. Tahu Ramadhaniyun? Hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Iya, hamba Ramadan. Kata sebagian salaf, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan fa innallaha lahu hukukun alaina la yantahi ila an namut. Qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata mereka, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kun rabbaniyan artinya jadilah hamba Allah yang rabbani, hamba Allah yang hakiki, yang sebenarnya. Wala takun ramadaniyan, jangan menjadi hamba Ramadan. Selesai Ramadan, selesai ibadah, itu hamba Ramadan namanya. Bagus orang beribadah luar Ramadan, tidak dicela. Yang dicela kapan? Kalau tatkala Ramadan selesai dia tinggalkan ibadah yang dia lakukan. Ini baru dicela. Ini namanya Ramadhani, hamba Ramadan. Ini seperti wanita apa tadi? Yang memintal benang dengan kuat, lalu setelah itu dia kembali lepaskan. Kapan bangunan akan kokoh, akan jadi? Kalau sudah bagus, kemudian diruntuhkan kembali. Seperti orang buat istana pasir, sudah bagus bangunannya, dia robohkan kembali. Sama seperti itu. Orang yang di bulan Ramadan semangat, selesai bulan Ramadan, dia hilang semangatnya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai apa? Adwamuha. Adwam itu sigot tafdil. Jadi kalimat dawam asalnya adalah kalimatnya dawam. Artinya amalan yang paling kontinu, yang paling berkelanjutan, berkesinambungan, yang tidak terputus. Wa in qal, walaupun amalan itu sedikit. Jadi dalam Islam amalan terputus itu makruh, bahkan dibenci. Amalan banyak tapi terputus itu tidak dicinta oleh Allah. Ketimbang amalan sedikit tapi berkelanjutan, itu lebih disuka oleh Allah. Makanya ada syariatnya, setelah selesai bulan Ramadan ada namanya puasa Syawal, puasa 6, untuk membuat kita itu berkesinambungan dalam beribadah. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadana summa atba'u sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Coba angkat tangan di sini. Siapa yang mampu berpuasa 1 tahun penuh, tidak ada hari liburnya, setiap hari puasa sampai 1 tahun. Ini kan bulan Syawal, puasa sampai Syawal tahun yang akan datang. Mampu apa tidak? Mampu. Tidak ada boleh 1 hari pun bolong. Mampu tidak? Mampu? Tidak ada yang mampu di antara kita. Ada sebagian sahabat yang mampu, yaitu Amr bin As, tapi itu ditegur oleh Nabi. Tapi kita mampu atau bisa mendapatkan itu pahala 1 tahun full, bagaimana caranya? Dengan puasa Syawal. Bayangkan sayangnya Allah sama kita. Sayangnya Allah sama kita. Dengan amalan yang sedikit, tapi seolah kita melakukannya selama 1 tahun penuh. Nabi mengatakan tadi apa? Man shoma ramadhana. Man di sini adalah man syartiyah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atbahu sittan min Syawal, lalu diikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka seperti dia puasa 1 tahun. Jadi kata para ulama mentaklil atau mengomentari hadis ini, kenapa bisa pahalanya seperti 1 tahun? Karena dari sisi pahala Allah melipat gandakan minimal apa? 10 kali lipat. Al hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu minimal sekali dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kata mereka, Ramadan itu 30 hari. 30 hari dikali 10 berapa? 300. Jadi seolah-olah kita berpuasa 300 hari. 300 hari berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan tak? Cocok nih? Cocok apa tidak cocok? 300 hari sama dengan 10 bulan. Nah, 6 hari di bulan Syawal dikali 10 kali lipat. Berapa? 6 kali 10 berapa? 60. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tadi ditambah dengan 2 bulan berapa?
sama dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Nah, ini taklilnya mereka. Maka di sini kita belajar fikihnya sedikit. Mungkin ada sedikit permasalahan dan pertanyaan bagi sebagian orang. Bagaimana hukumnya mentakhir qada Ramadan atau mengakhirkan hutang puasa bagi yang punya hutang? Lalu dia puasa Syawal terlebih dahulu, padahal dia masih punya hutang puasa. Entah karena sakit, apalagi perempuan karena haid atau yang sebagainya, dia tidak membayar hutang, tapi dia puasa Syawal dulu. Bolehkah kita mendahulukan puasa sunnah daripada puasa qada yang hukumnya wajib? Boleh apa tidak boleh? Sayang tidak ada hadiah. Saya mau tanya ini dengan dalilnya. Yang mengatakan boleh apa dalilnya? Yang mengatakan tidak boleh apa dalilnya? Saya kasih gambaran. Antum punya hutang puasa 2 hari. Tapi antum pikir, nanti deh Syawal ini mumi habis, muka puasa Syawal dulu. Tapi hutang puasa belum dibayar. Apa hukumnya? Mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Boleh apa tidak boleh? Boleh apa alasannya? Angkat tangan yang mengatakan boleh. Angkat tangan, tidak apa-apa. Kenapa? Boleh apa tidak boleh? Boleh, kenapa? Alasannya apa? Bukankah puasa Syawal itu hukumnya apa? Puasa Syawal? Sunnah. Membayar hutang apa hukumnya? Wajib. Antum bilang tadi boleh. Kalau antum mati duluan, antum punya hutang, bagaimana ceritanya? Antum menunda hutang antum mati. Antum kapan tahu antum kapan mati? Nah, makanya hutang lebih wajib duluan dibayar daripada yang sunnah. Gimana itu cara menjawabnya? Nah, katanya harus bayar hutang dulu karena itu lebih wajib dan kita tidak tahu kapan kita mati. Sedangkan kita diperintah untuk bersegera membayar hutang. Itu adalah hutang kita yang mesti dibayar. Hutang kepada Allah. Wallahu ahaqqu bil wafa. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Itu alasan sebagiannya mengatakan wajib membayar hutang terlebih dahulu ketimbang membayar apa? Ketimbang berpuasa Syawal yang hukumnya sunnah. Itu alasan pertama. Itu catat itu alasannya. Antum penuntut ilmu kalau ditanya apa hukumnya, ya antum tahu alasannya. Yang mengatakan wajib dan yang mengatakan tidak wajib itu masing-masing memiliki alasan. Yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh, masing-masing ada alasannya. Alasan kedua yang mengatakan harus bayar hutang dulu adalah bahwasanya Nabi bersabda, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal. Siapa yang puasa di Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Di sini kata mereka man syartiyah. Artinya apa? Artinya bahwa persyaratan untuk mendapatkan pahala 1 tahun itu adalah berpuasa Ramadan. Sedangkan orang yang masih punya hutang belum dianggap memenuhi syarat. Bisa dipahami? Man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal. Nabi kan bilang begitu. Sedangkan orang yang masih berhutang belum dianggap puasa Ramadan secara lengkap. Jadi tidak memenuhi syarat. Sedangkan puasa Syawal ini kenapa dikatakan puasa Ramadan ini harus menjadi syarat untuk berpuasa Syawal? Karena ada namanya puasa sunnah yang berkaitan dengan Ramadan, sedangkan di sana juga ada puasa sunnah yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan, seperti puasa Senin Kemis, itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Sedangkan puasa Syawal ini kaitannya dengan Ramadan. Setelah Ramadan dilaksanakan, baru setelah itu disunahkan puasa Syawal. Ini pendapat lagi yang jadi dalil mereka bahwasanya tidak boleh mendahulukan puasa sunnah daripada puasa qada. Tapi ala kulli hal kita katakan ada ulama yang mengatakan boleh puasa, bolehnya puasa Syawal walaupun dia masih punya hutang. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mengomentari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu beliau mengakhirkan apa? Mengakhirkan puasa, mengakhirkan membayar hutang puasa di bulan Sya'ban karena beliau tidak mampu karena urusan melayani Rasul. Jadi ilahnya karena beliau tidak mampu karena melayani Rasul, sehingga beliau tidak bisa membayar hutang puasanya kecuali nanti di bulan Sya'ban. Kapan itu bulan Sya'ban? Itu di bulan 1 bulan sebelum Ramadan. Dia tunda menjelang Ramadan. Maka ini menjadi dalil bahwasanya kata Al-Hafidz bolehnya menunda membayar hutang puasa. Dan tidak mungkin kita ragukan Aisyah juga tidak puasa Syawal karena
keutamaan puasa Syawal itu sangat besar, ya pasti beliau juga puasa Syawal. Jadi anak kalau pribadi lebih condong kepada pendapat ini yang mengatakan boleh menunda membayar hutang puasa, dengan alasan lain juga bahwa waktu membayar hutang lebih luas, yaitu ada berapa bulan? 11 bulan. Sedangkan puasa Syawal waktunya lebih sempit. Berapa bulan? Cuma 1 bulan. Sekarang sisa berapa hari? 6. Berapa? 9 hari ya. Sekitar 9 hari. Hah? Sekitar 9 hari. Coba bayangkan, terutama wanita yang haid, yang memiliki utang katakanlah 15 hari misalnya, atau 11 hari dia haid selama Ramadan. Itu tidak dapat mungkin kalau dia haruskan dulu membayar hutang. Jadi waktu membayar hutang lebih luas, dan ada hadis Aisyah menjadi pegangan bahwa Aisyah menunda hutang puasanya, dan ini adalah amalan yang dilakukan secara praktek oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan dibenarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Kemudian kita berbicara tentang ibadah. Ibadah adalah hak Allah terhadap hambanya, dan alhamdulillah Allah jadikan kebahagiaan seorang muslim, bahkan kebahagiaan seluruh manusia itu terletak pada ibadah. Jadi antum jangan merasa terbebani dengan ibadah. Ibadah itu semakin kita taat melaksanakannya, semakin bahagia hidup kita. Sejauh mana kuatnya hubungan kita dengan Allah, semakin tenang hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi Allah menjadikan salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita laksanakan itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk kebahagiaan kita. Makanya kunci kebahagiaan kita itu gampang sekali sebenarnya. Itu dengan memegang ini agama, laksanakan ini perintah, jauhi larangan, selesai, bahagia hidup kita. Semakin kita beragama, semakin bahagia hidup kita. Semakin jauh kita dari agama, semakin sengsara hidup kita. Makanya antum lihat, orang yang jauh dari agama tapi diberi oleh Allah jabatan, diberi oleh Allah harta, bahagia enggak hidupnya? Tidak bahagia hidupnya, justru itu jadi siksaan bagi mereka. Karena harta yang diberikan kepada mereka, kalau mereka tidak memiliki agama, itu menjadi penyiksa bagi mereka. Lihat Korun. Korun itu tenggelam gara-gara hartanya. Lihat Fir'aun. Fir'aun tenggelam. Kalau Korun di mana tenggelamnya? Ke dalam bumi. Sedangkan Fir'aun tenggelamnya di mana? Di laut. Dua-duanya tenggelam. Sama-sama gara-gara yang dicari oleh manusia. Yang mana mereka menyangka bahwa harta dan jabatan itu sumber kebahagiaan. Coba kalau seandainya itu sumber kebahagiaan, tentulah Korun dan Fir'aun adalah manusia yang paling berbahagia di bumi ini. Tapi justru tidak. Kalau dia tidak memiliki agama, harta itu siksaan bagi mereka. Maka ada namanya istidraj. Istidraj itu antum dikasih oleh Allah harta terus. Makanya harta atau kekayaan itu bukan dalil Allah cinta sama antum. Antum semakin kaya bukan berarti Allah semakin cinta sama antum. Tapi kalau antum semakin taat beribadah, yang wajib antum kerjakan, yang sunnah antum tidak tinggalkan, maka itu adalah tanda Allah suka sama antum. Tapi kalau harta, semakin kaya orang belum tentu itu tanda kebahagiaan, karena harta Allah berikan kepada siapa saja, baik orang yang disukanya maupun orang yang dibencinya. Itu harta bukan tolak ukur, tapi harta itu hanyalah sebagai apa? Ujian. Sebagaimana kemiskinan itu adalah ujian. Maka kita katakan bahwa kalau kita semakin taat dalam beribadah, antum belajar, menuntut ilmu, niatkan karena Allah. Ibadah apa bukan itu? Menuntut ilmu. Bahkan ibadah yang paling afdol. Lebih afdal daripada antum sholat 1000 rakaat. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, mana yang lebih afdal? Saya duduk di majelis ilmu atau saya sholat 1000 rakaat? Beliau menjawab apa? Duduk di majelis ilmu. Kira-kira apa alasan Imam Syafi'i mengatakan ini perkataan? Kenapa menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah nafilah? Walaupun itu 1000 rakaat. Siapa yang tahu alasannya? Walaupun dulu agama para ulama salaf terdahulu menggabungkan antara dua hal tersebut. Imam Ahmad itu sholat sunnahnya itu ratusan rakaat setiap harinya.
Jangan ditanya kalau Imam Bukhari setiap hadis yang beliau tulis itu beliau sholat dulu 2 rakaat. Bayangkan, ulama-ulama terdahulu itu ahli ibadah, tapi bersamaan dengan itu mereka mengatakan bahwasanya menuntut ilmu jauh lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini bukan berarti mereka meremehkan sholat sunnah, bukan. Tapi kalau berbicara antara 2 hal yang lebih afdol, maka menuntut ilmu lebih afdol. Siapa yang tahu alasannya? Apa alasannya? Kenapa puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian yang lainnya lebih afdol menuntut ilmu dari ibadah itu semua? Alasannya karena ilmu adalah imamnya amalan. Ilmu adalah imamnya amalan. Antum puasa butuh ilmu? Butuh ilmu. Antum haji butuh ilmu? Butuh ilmu. Antum sholat butuh ilmu? Butuh ilmu. Antum berzikir butuh ilmu. Kalau tidak antum jatuh pada bid'ah dan amalan antum sia-sia. Makanya orang yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud yang pertama kali berbuat bid'ah dalam Islam, itu bukan ahli ibadah mereka. Mereka itu ahli ibadah. Mereka berzikir sampai 500 kali. Tapi kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi, dan mengikuti tuntunan Nabi butuh apa? Butuh ilmu. Bayangkan amalan sebanyak itu yang mereka lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah. Ada orang karena dia tidak ada ilmu, pas malam nisfu Sya'ban dia sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat. Sedangkan ahli hadis semuanya sepakat bahwa hadis tentang sholat alfiyah itu adalah hadis maudhu', hadis palsu. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi. Jangan kalian tertipu oleh hadis ini, karena ini adalah hadis palsu. Nah, orang yang tidak punya ilmu diamalkan ini amalan 1000 rakaat itu banyak apa sedikit? Banyak, tapi ada tidak nilainya di sisi Allah? Tidak ada. Makanya ilmu adalah imamnya amalan. Antum punya semangat tok saja di dalam Islam itu tidak cukup. Harus dibangun di atas pondasi ilmu. Makanya ada hadis khusus tentang keutamaan ilmu. Maka ilmu ini adalah jalan tolnya menuju surga, yang Allah tidak sebutkan itu bahkan pada sholat. Allah tidak sebutkan itu pada zakat. Allah tidak sebutkan pada yang lainnya, tapi Allah sebutkan pada ilmu. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, yang dia tempuh untuk menuntut ilmu, apa lanjutannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka ini menjadi jalan yang termudah baginya menuju surga. Itu saya bilang dari jalan tol, cepat sampainya ke surga. Makanya kata Imam Ahmad bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang paling besar, yang paling mulia, in sahhat niyatuhu. Tidak ada yang lebih besar pahalanya ketimbang menuntut ilmu, kata beliau, in sahhat niyatuhu, jika niatnya benar. Tidak ada yang menandingi pahala menuntut ilmu, tidak ada. Andaikan antum mati sekarang ini dan niat antum benar, antum terhitung sebagai mati syahid. Dan itu ada hadisnya. Subhanallah. Makanya luar biasa penuntut ilmu. Tidurnya mereka ibadah. Kenapa? Karena mereka tidur di atas ketaatan, capek, habis murojaah. Tapi masalahnya ilmu yang bagaimana dulu? Yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak ada artinya antum tahu hadis man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal kana kasyamid dahar, lalu antum tidak puasa. Ada artinya itu? Tidak ada. Itu ibarat apa? Ibarat pohon yang tidak berbuah. Maka kalau ilmu itu diamalkan dan bermanfaat, inilah yang dijanjikan. Adapun ilmunya tidak bermanfaat, tidak diamalkan, ini bukan lagi mengantarkannya ke surga, justru menjadi hujjah atas dirinya. Nanti ditanya oleh Allah, bukankah kau tahu hukumnya puasa sunnah Syawal? Tahu ya Allah, lalu kenapa kau tidak kerjakan? Apa jawaban antum itu? Sudah selesai semua puasa Syawalnya di sini kira-kira? Sudah. Sebagian sudah, sebagian baru memulai ini hari, besok insya Allah. Mudah-mudahan antum diberi semangat. Masih ada berapa hari tadi? 9 hari. Jangan sia-siakan 9 hari ini. Ini luar biasa. Jadi ilmu yang dijanjikan keutamaannya adalah ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang diamalkan, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya ciri khas yang membedakan penuntut ilmu dan orang-orang umum atau bahasa lainnya orang awam itu pada ketakutannya kepada Allah. Saya kasih contoh. Ketika ada hadis larangan dan lalu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan larangan ini hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram. Makruh dan haram beda apa sama? Beda. Kalau haram ada dosanya, kalau makruh tidak ada dosanya. Artinya tidak ada ancaman azab di belakangnya atau siksaan. Sekarang, apa yang membedakan penuntut ilmu dan orang awam dalam menyikapi larangan ini? Kata sebagian ulama itu hukumnya makruh. Contoh katakan saja rokok lah. Sebagian mengatakan apa? Makruh. Sebagian mengatakan haram. Penuntut ilmu merokok atau tidak? Tidak. Kalau orang awam merokok. Kenapa kata mereka? Kan makruh ji. Kan makruh ji. Itu cara pandangnya mereka. Kan makruh dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kan itu definisi makruh yang mereka pahami. Kalau penuntut ilmu berbeda cara pandangnya. Bagaimana cara pandang menuntut ilmu? Penuntut ilmu tidak. Kata mereka cara pandangnya makruh memang. Katakanlah itu makruh. Walaupun pendapat yang lebih kuatnya itu haram karena dalil-dalil tentang keharamannya sangat jelas. Tapi katakanlah itu makruh. Tetap mereka tidak mau merokok. Kenapa? Karena makruh dan haram sama-sama larangan. Emang makruh itu tidak dilarang? Dilarang oleh Allah. Cuma bedanya antara makruh dan haram apa? Satu tegas, ada ancamannya dengan siksa atau neraka. Satu larangannya kurang tegas, tidak ada ancaman siksa. Tapi seorang yang beriman, apakah diancam dulu dengan neraka dia baru berhenti? Tidak. Yang jelas itu adalah larangan, berhenti selesai. Sama halnya dengan perintah. Sebagian ulama berpendapat perintah ini hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Orang awam apa mereka bilang? Mereka kerjakan apa mereka tinggalkan? Mereka tinggalkan. Apa kata mereka? Kan sunnah ji. Toh, contohnya puasa Syawal. Hukumnya apa? Sunnah ji. Biar kalau ditinggal dikerja dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa toh, tidak berdosa. Nah, itu cara pandang orang awam. Tapi kalau penuntut ilmu kayak tadi cara pandangnya. Bagaimana caranya? Sunnah dan wajib sama-sama perintah. Cuma bedanya kalau perintah wajib sifatnya tegas. Kalau sunnah perintahnya tidak tegas, tapi ada kandungan pahala di dalamnya. Dan seorang yang beriman, orang yang memiliki ilmu, yang memiliki rasa takut, kalau diperintah, dia tunggu diancam dulu atau tidak? Tidak. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, al-labibu yafhamu bil isyarah, wal abidu yafhamu bid darb. Tahu artinya itu? Al-labibu yafham bil isyarah. Orang berilmu, orang cerdas, cukup diberi isyarat. Di kode saja sedikit ngerti mereka. Wal abdu, tapi orang yang bermental budak, tahu budak atau yang kerjanya disuruh-suruh zaman dahulu itu bisa diperjualbelikan, budak. Wal abidu yafhamu bid-darb. Kalau mental budak nanti dipukul dulu baru mengerti. Seperti kerbau, dipukul baru jalan. Itu mental budak. Antum hukumi atas diri antum sendiri. Kalau dipaksa pi dulu terhadap perkara-perkara yang sebenarnya antum tahu keutamaannya, itu mentalnya mental budak. Dipukul pi dulu baru oh wajib pi dulu baru saya kerja. Kalau tidak wajib anda apa-apa jadi tinggal. Itu masih mental budak. Tapi al-labib yafham bil isyarah. Makanya dulu para sahabat mereka berlomba-lomba dalam ketaatan. Kalau mereka tahu itu wajib, itu mereka jelas tidak tinggalkan. Kalau mereka tahu itu hukumnya sunnah, mereka apa? Berlomba-lomba mengerjakannya. Karena mereka tahu kadar kedudukan seorang itu di sisi Allah sesuai dengan kadar ibadahnya. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi bertanya kepada dia pertama, sal, mintalah. Lalu sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta untuk menemanimu di surga. Kalau Nabi surganya di mana? Surga Firdaus, surga paling tinggi, surganya para rasul. Ini berat ini permintaannya. Tapi apa kata Nabi? Awa ghairu dzalik. Adakah permintaan yang lain selain dari permintaan ini? Yang lain, jangan yang itu. Tapi kata sahabat, huwa dzak. Cuma itu permintaanku ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikasratis sujud.
Kalau begitu bantu saya untuk mengabulkan ini permintaanmu bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud, yakni ibadah sunnah, solat sunnah. Maka para ahli hadis mengambil istinbat hukum dari hadis ini bahwa semakin banyak solat sunnah seseorang, semakin tinggi apa? Derajatnya di surga, bahkan bisa bersama Nabi nanti di surga. Ini berlaku untuk sahabat dan berlaku juga untuk kita. Kalau kita amalkan ini hadis banyak, semakin banyak ibadah sunnah kita, bisa jadi kita nanti bersama Rasulullah. Nas'alullaha an yaj'alna wa iyyakum min ashabi fi firdausil a'la insyaallah. Saya kira ini motivasi-motivasi untuk memperbaiki niat kita, menambah semangat kita, terutama dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah antum dapatkan dari para asatiz, dari para ustadz yang telah mengajarkan antum. Ilmu yang sedikit tapi diamalkan jauh lebih berkah daripada setiap hari antum duduk di sini tapi tidak ada pengamalannya. Tidak ada bedanya antum dengan orang awam. Itu akan menjadi hujjah atas antum nanti di hari kiamat. Maka setiap ilmu yang antum catat, ilmu yang antum dengar, ilmu yang antum tulis di sini, maka berusahalah niatkan untuk diamalkan. Imam Ahmad pernah berkata, setiap hadis yang saya hafal, saya tidak pernah mengamalkannya walaupun hanya satu kali. Tidak pernah meninggalkannya walaupun hanya satu kali, kata beliau. Jadi setiap hadis yang beliau catat itu, yang beliau hafal itu, dia minimal beliau pernah amalkan walaupun hanya satu kali. Ya, saya lupa ada 2 hadis yang beliau tidak sempat amalkan. Saya lupa hadisnya yang mana. Tapi selebihnya ada hadis-hadis yang beliau hafal itu beliau amalkan. Tahu enggak antum berapa Imam Ahmad menghafal hadis? Berapa hadis yang beliau hafal? 1.000.000 hadis, alf hadis, 1.000.000 hadis boleh hafal. Di antara imam mazhab yang 4, Imam Ahmad yang paling banyak hafalan hadisnya. Dan kata beliau, semua hadis yang saya hafal itu saya amalkan, kecuali ada 2 hadis dan saya lupa, tidak saya ingat apa hadis yang belum tidak sempat amalkan itu. Intinya ilmu itu bisa kokoh di hati kita dibantu dengan amalan. Semakin kita rajin mengamalkan walaupun sedikit, itu berkah ilmunya, bermanfaat ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira azan sudah masuk, azan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan sudah azan. Kalau tidak, kita cukupkan. Wallahu alam. Silakan azan dulu. Taib. Ini untuk berapa santri ini? 2 santri. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya berpuasa sunnah Syawal diawali di hari Jumat? Ternyata banyak pertanyaannya. Ada pertanyaan susulan. Hukumnya boleh. Yang dilarang itu menjadikan Jumat bersendirian, yang mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah, itu ada hadis larangannya. Boleh kalau memulai puasa di hari Jumat, tidak ada masalah karena dia akan puasa setelahnya. Baik. Siapa yang sudah selesai puasa Syawalnya? Ada yang sudah selesai? Tidak apa-apa, ini ada, karena ada hadiah ini. Kalau tidak boleh kita angkat tangan. Ini kan ini rahasia sebetulnya. Puasa Syawal itu tidak dinampakkan karena dia puasa sunnah. Kalau yang selesai angkat tangan. Ya, antum maju. Niat ikhlas, niat insya Allah karena Allah. Tidak pengaruh jika ada uang, tidak ada uang, tidak ada pengaruh insya Allah. Silakan maju. Satu lagi yang selesai puasa Syawalnya, maju. Enggak, antum, ya silakan. Nah, tabe, amin. Nah, wa ma indallah khairu wa abqa. Balasan di sisi Allah lebih kekal dan lebih banyak. Tidak usah khawatir. Inna busyra ajil faqat. Cuma balasan yang disegerakan. Jadi hukum puasa di bulan puasa Syawal di hari Jumat hukumnya boleh. Cuman memang berkaitan dengan puasa di hari Sabtu. Nah, ini dia. Sedikit saya mau bahas. Ini ada silang pendapat yang luar biasa. Sampai si Abdul Muhsin berdebat dengan si Albani dan masih ada rekamannya sampai sekarang. Kalau dicari di YouTube dapat. Sampai si Albani kokoh sekali hujahnya. Beliau mengatakan tidak sah puasa sunnah di hari Sabtu. Puasa apapun itu. Mau puasa Syawal, mau puasa Arafah, mau puasa Asyura. Yang penting bukan puasa wajib, itu tidak sah hukumnya. Karena larangan puasa di hari Sabtu itu lebih tegas daripada larangan puasa di hari raya. Hari raya puasa sunnah boleh tidak? Nabi SAW melarang puasa di hari raya. Coba kalau seandainya bertepatan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari Senin atau hari Kamis, anu puasa Senin Kamis atau tidak?
tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang puasa di hari raya. Makanya belum menerapkan ini kaidah. Al-hazir muqaddam alal mubih. Dalil-dalil yang melarang itu lebih didahulukan daripada dalil-dalil yang membolehkan. Maka semua dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan puasa di hari Sabtu, beliau jadikan ini kaidah sebagai hukum atau sebagai untuk mengarahkan ini hadisnya. Jadi kalau seandainya puasa Syawal itu kan Nabi tidak merinci, oh kalau puasa Syawal antum ingat ya jangan puasa hari Sabtu, kan tidak ada. Jadi seolah-olah Nabi membolehkan puasa Syawal termasuk di dalamnya hari Sabtu. Sebagaimana puasa Arafah. Apakah pernah Nabi bilang syam Arafah tukafir sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha illa yaumus sabat? Pernah ada Nabi bilang begitu? Puasa Arafah menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang kecuali kalau hari Sabtu tidak boleh puasa. Ada Nabi bilang begitu? Nabi tidak bilang kecuali hari Sabtu. Yang penting jatuh hari Arafah maka dia puasa karena hari Arafahnya, bukan karena hari Sabtunya. Jadi ini adalah dalil tentang dalil mubih, pembolehan. Tapi kata Syekh Albani tidak. Coba antum perhatikan hadis larangan puasa hari Sabtu. Kata Nabi, la tasumu yaumus sabat illa mafturidu alaikum illa an tajidu liha asyajar. Jangan kamu puasa di hari Sabtu illa mafturidu alaikum, kecuali yang diwajibkan atasmu. Maka itu boleh. Kalau hari Sabtu boleh puasa kalau yang wajib. Tapi kalau tidak, maka antum batalkan walaupun hanya dengan memakan kulit kayu. Kulit kayu itu dimakan orang atau tidak? Inilah sebabnya Syalbani mengatakan bahwasanya larangan puasa di hari Sabtu lebih tegas daripada puasa di hari raya. Di hari raya Nabi cuma bilang dilarang puasa di hari raya. Sedangkan hari Sabtu, walaupun kamu tidak dapatkan apa-apa untuk berbuka, walaupun hanya kulit kayu, maka batalkan puasamu. Karena rawi hadis ini, perawi hadis ini mengatakan orang yang berpuasa di hari Sabtu la soma wala aftor. Dia seolah-olah dia tidak berpuasa. Makanya kata Syekh, kalau kita misalnya meninggalkan puasa Arafah di hari Sabtu, itu lebih baik daripada orang yang berpuasa di hari Sabtu itu. Kenapa? Karena kita meninggalkannya bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah, karena memang dilarang di puasa hari Sabtu, kata beliau. Man taraka syai'an lillah awadahu khairum min. Jadi kalau dia tinggalkan puasa hari Sabtu itu karena Allah, Allah ganti dia dengan lebih baik, lebih besar pahalanya. Itu pendapat beliau. Jadi pendapat ulama yang lain tidak. Puasa Sabtu itu boleh kalau berkaitan dengan puasa Asyura, puasa Arafah, dan Nabi tidak pernah merincinya. Maka ini sekedar perbedaan pendapat. Itu bisa bilang agak kuat perbedaan pendapatnya sampai-sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad masih hidup beliau sampai sekarang, mantan rektornya Universitas Madinah, ulama paling seniornya sekarang di Madinah. Yang beliau sudah berhenti sekarang mengejar Masjid Nabawi karena faktor usia. Beliau pernah berdebat dengan Syekh Albani dalam masalah ini. Boleh dilihat, yang mengerti bahasa Arab lihat ini debat, sangat indah sekali debatnya, ilmiah debatnya. Buka debatnya Nikosun baina Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad wa Syekh Albani fi siyam yaumul sabat. Itu di YouTube itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau ana pribadi tidak usah antum tahu, tidak penting ya amalan ana. Yang penting antum tahu ilmunya, bahwasanya ada perbedaan pendapat. Nanti dengan beriring waktu antum tahu pendapat yang lebih kuat. Tanya ustadz yang lain, apakah boleh puasa hari Sabtu atau tidak? Taib. Jadi kalau hari Jumat tidak ada masalah, hari Sabtu itu yang ada masalah, perdebatan di antara para ulama kita. Taib. Banyak ini pertanyaan, saya jawab secara cepat aja. Ini disusun ini dulu, ini yang duluan tadi dibawain. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar pembahasan. Apa hukum sholat di antara dua tiang? Hukumnya makruh. Sebagian mengatakan batal karena dianggap ada hadis-hadis tentang sholat bersendirian di belakang saf. Itu ada pendapat dari ulama kita yang mengatakan batalnya itu sholat. Kita lihat perkataannya Syekh bin Bas. Beliau mengatakan la taqta'u sufuf, jangan kalian memotong saf illa fi darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya dalam kondisi full masjidnya seperti hari Jumat atau hari raya, tidak ada tempat, itu darurat namanya. Maka kalau seandainya darurat full, maka tidak mengapa sholat di antara tiang-tiang. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka hendaknya dijauhi, karena sebagian ulama menganggap sholatnya itu tidak sah. Yang lain lagi mengatakan bahwasanya sholat di antara tiang-tiang itu
hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Tapi kalau dalam keadaan darurat tidak masalah. Rata-rata begitu aja ulama memfatwakannya. Kalau kita lihat dari perkataan dari siapa namanya, Lajnah Daimah, fatwa Lajnah Daimah, dimakruhkan sholat di antara tiang-tiang jika memutus saf, kecuali jika masjidnya sempit, tidak ada orang yang sholat dan jumlah orang yang sholat itu sangat banyak. Jadi bisa kita pahami hukum asalnya makruh, tidak boleh, sedapat mungkin dihindari. Tapi kalau kondisinya darurat seperti masjidnya tidak cukup jamaahnya, maka diperbolehkan. Allahu a'lam. Taib. Ketika saya lewat dari pesantren, kemudian saya melihat akhwat dan kagum dengan kecantikan akhwat tersebut. Kul Masya Allah. Terus, apakah saya harus mengucapkan Masya Allah karena kagum cara ciptaan Allah yang begitu indah, atau saya harus beristighfar karena saya tidak menundukkan pandangan? Marayukum. Apa pendapat antum ini? Dia mengucapkan astagfirullah atau Masya Allah? Ucapkan dulu Masya Allah baru astagfirullah. Hukum asal menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Imam Syafi'i rahimahullah, pernah beliau duduk-duduk di depan rumah beliau. Lalu waktu itu angin sangat kencang dan di depan itu ada perempuan lewat dan tersingkap betisnya, tidak sengaja Imam Syafi'i lihat. Hilang hafalan beliau sebagian. Susah beliau menghafal. Makanya itu sampai beliau melahirkan syair yang terkenal itu. Apa? Syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Saya mengeluh kepada Waqi' bin Jarrah, yaitu gurunya beliau. An su'i hifzi. Nah, tentang buruknya hafalanku. Karena Imam Syafi'i itu luar biasa hafalannya. Antum tahu Imam Syafi'i kalau menghafal? Imam Syafi'i kalau menghafal disebutkan dalam biografi beliau, beliau itu kalau membaca 2 lembar buku, beliau harus tutup sebelahnya itu dengan tangannya. Karena kalau kelirik atau kelihat, itu bisa ikut kehafal. Jadi cukup dengan 1 kali lihat, beliau langsung hafal. Itu hafalannya Imam Syafi'i. Makanya beliau menghafal Muwatta. Di usia 8 tahun itu luar biasa. Tidak ada yang seperti beliau itu. Makanya Imam Malik mendekatkannya di majelisnya. Menjadi murid, banyak sekali muridnya Imam Malik. Tapi murid yang paling didekatkan oleh Imam Malik kepada beliau itu Imam Syafi'i. Karena luar biasanya memang beliau hafalannya. Allah berikan kepada beliau hafalan. Nah, tapi beliau rusak hafalannya gara-gara apa? Gara-gara tidak sengaja lihat betis nih wanita. Tidak sengaja. Bagaimana antum kalau melihat perempuan tidak sengaja dan antum kagum pada kecantikannya, bilang astagfirullah, dan pandangan bagi antum pandangan pertama dan atas antum pandangan kedua. Hadis Ali. Jadi kalau pandangan pertama itu tidak sengaja, itu di luar kontrolnya kita, di luar kesanggupan kita, itu tidak berdosa. Tapi kalau antum tetap memandangnya lama-lama, ini pandangan pertama Ustadz, pandang lama-lama. Itu bukan pandangan pertama itu. Pandangan pertama yang dimaksud adalah pandangan yang tidak sengaja. Jadi antum palingkan pandangan antum. Tapi kalau antum lihat 1 kali lalu antum lihat lama-lama, itu bukan lagi pandangan pertama namanya. Itu pandangan syahwat namanya, itu tidak boleh. Dan antum mestinya menundukkan pandangan, karena pandangan itu adalah panah di antara panah-panahnya iblis. Syahwat kita itu tergerak, hati kita tergerak, tergantung bagaimana kita menundukkan mata kita. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, bagaimana caranya menghindarkan fitnah wanita? Dia bilang, Imam Ahmad, siapa yang takut pada fitnah, jangan dia melihatnya. Jangan dibilang aku kuat imanku, tidak apa-apa, saya lihat bisa aja tahan. Tidak ada itu. Orang yang sudah melontarkan, menembakkan pandangan matanya, sudah tidak akan selamat dia. Dia akan sudah terjebak dalam panah beracunnya iblis, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, bahwa pandangan itu adalah panah di antara panah beracunnya iblis. Wallahu alam. Apa hukumnya ketika dia berpuasa, tapi setelah berpuasa dia melakukan maksiat? Apakah puasanya diterima? Diterima atau tidaknya puasa itu berkaitan dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Kalau dia tidak makan, tidak minum, dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa, dia sah puasanya. Tapi kalau kita bertanya apakah puasanya berpahala, ini baru. Puasa berpahala itu berbeda dengan puasa yang diterima. Kalau sekedar sah, ya sah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, puasanya sah. Tapi apakah berpahala? Ini dia yang jadi pertanyaan. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bi wal jahl falisa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan dusta
qaul zur, wal amal bi wal jahl, dan perbuatan dosa. Falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syaraba. Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya sah. Tidak batal puasanya karena dia tidak makan, tidak minum. Tapi apa kata Allah? Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan itu. Artinya tidak berpahala. Jadi apakah puasanya ini sah? Jawabannya sah. Tapi apakah pahalanya diterima? Apakah dia mendapatkan janji yang Allah janjikan untuk orang yang berpuasa? Seperti puasa yang pahalanya sekian dan sekian? Wallahu a'lam. Karena maksiat itu bisa menghapuskan pahala puasa. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin batal pahala puasanya. Tapi yang dia tanya ini setelah puasa. Dia selesai puasa, mungkin selama puasa dia tahan syahwatnya. Tapi setelah puasa dia kembali melakukan maksiat. Maka kita katakan insya Allah puasanya diterima, pahalanya diterima. Tapi dosa yang dia lakukan ini adalah dosa yang dikhawatirkan bisa menggugurkan atau menghapuskan pahala-pahalanya tadi. Tapi kalau dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan ampuni dosanya. Dan di antara tanda diterimanya amal kebaikan, kata para ulama kita, al-hasanat tada'u ukhtaha, bahwa kebaikan itu memanggil saudaranya yang lain. Semakin seseorang itu ikhlas dalam berbuat kebaikan dan ada kemungkinan bahwa itu diterima, itu ibadah, itu kelihatan tanda-tandanya selesai dia melakukan ibadah, semakin baik dia, karena kebaikan memanggil saudaranya yang lain. Jadi kalau orang bertambah baik selesai Ramadan, itu tanda Ramadannya diterima. Tapi kalau kembali dia berlaku maksiat, kembali kepada kebiasaan jahiliyahnya, mungkin kemungkinan besar puasa Ramadannya itu hanya sekedar penggugur kewajiban, sekedar sah tapi belum tentu berpahala. Wallahu alam. Ustadz, saya pernah mendengar ada seorang ustadz mengatakan bahwa tidak bisa kita berucap yang mengandung doa diakhiri ucapan insya Allah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berucap yang mengandung doa terus diakhiri dengan ucapan insya Allah. Jadi kita berdoa terus dibilang insya Allah. Tidak boleh. Ini tanya kepada ustadz yang bersangkutan. Antum mendengarkan dari ustadz itu, antum tanya kepada ustadz yang bersangkutan. Ana khawatirnya mengomentari ustadz itu tidak enak. Itu adab. Kalau antum dengar dari ustadz sini, nanti datangi beliau, ustadz apa maksudnya ini saya kurang jelas.